Sobat Talenta, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi pada manusia. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu ada dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.6, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan kedua yaitu 4.6, menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur organ pernafasan dan fungsinya serta menganalisis penyakit pada sistem sirkulasi dan teknologi untuk mengatasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peta konsep. Pada sistem sirkulasi pada manusia ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama yaitu organ, yang kedua mekanisme, penggolongan darah, gangguan atau kelainan, dan teknologi untuk mengatasinya. Pernahkah kamu menaiki kendaraan yang bergerak di sepanjang jalan raya? Apa saja yang kamu bisa lihat di jalan raya tersebut? Nah, keadaan yang sama terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Mengapa dikatakan demikian? Hal itu dikarenakan sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang mampu mengangkut banyak muatan maupun penumpang. Di dalamnya terkandung air, zat makanan, kemudian zat metabolisme, garam mineral, dan gas-gas terlarut. Pembuluh darah diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan yang dilalui oleh kendaraan yang berfungsi sebagai media pengangkutan bagi darah. Sedangkan jantung berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah melanjutkan peredarannya ke seluruh sel-sel tubuh. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, kemudian mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah. Yang pertama yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sarana untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Ada dua jenis pembuluh darah yaitu arteri dan vena. Yang kedua yaitu arteri. Arteri adalah pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar dari jantung. Tekanan darah di pembuluh ini cukup besar terhadap dinding pembuluh. Untuk menahan tekanan tersebut, arteri harus mempunyai dinding yang cukup tebal dan elastis. Letak pembuluh arteri lebih ke dalam jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu vena. Vena atau pembuluh balik merupakan pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Di sepanjang pembuluh vena terdapat katup-katup yang mencegah darah kembali ke jaringan tubuh. Pembuluh vena terletak lebih ke permukaan jaringan tubuh. Yang keempat yaitu jantung. Jantung sebagai alat pemompa darah terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung dibungkus oleh 3 lapisan yaitu endokardium, miokardium, dan juga perikardium. Endokardium merupakan selaput yang membatasi ruangan jantung. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, saraf, dan cabang-cabang dari sistem peredaran darah ke jantung. Miokardium merupakan otot jantung yang tersusun dari berkas-berkas otot. Perikardium merupakan selaput pembungkus jantung yang terdiri dari 2 lapis dengan cairan limpa di antaranya, yang bertugas sebagai pelumas untuk menahan gesekan. Ruang jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Yang kelima yaitu darah. Darah merupakan medium transport dalam sistem sirkulasi. Secara keseluruhan, darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sebenarnya, komponen pada darah tersebut ada 2 bagian utama, yaitu plasma darah yang berbentuk cair dan sel darah yang berbentuk padat. Komposisi darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah terdiri dari air sebanyak 90%, protein darah sebanyak 8%. Nah, protein tersebut terdiri dari fibrinogen, albumin, globulin, protrombin, dan juga hormon. Di mana fibrinogen berfungsi sebagai pembekuan darah, albumin berfungsi sebagai menjaga volume dan tekanan darah, globulin berfungsi sebagai pemberi imunitas, protrombin berfungsi sebagai enzim pembeku darah, dan hormon sebagai protein pemacu dan pengendali metabolisme darah. Garam mineral sebanyak 0,9% yang terdiri dari NaCl, NHCO3, garam kalsium, fosfor, magnesium, dan besi, serta terdiri dari bahan organik sebanyak 0,1% yang terdiri atas glukosa, asam amino, lemak urea, asam urat, dan enzim antigen. Plasma darah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur tekanan osmosis darah sehingga jumlahnya dapat diatur dalam tubuh. Dan yang kedua membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, dan hasil ekskresi dan gas. Yang kedua yaitu sel-sel darah, di mana jumlah sel darah ini di dalam tubuh sebesar 45%, yang terdiri atas eritrosit, trombosit, dan leukosit. Yang pertama, kita akan membahas mengenai eritrosit atau sel darah merah. Bentuk sel bikonkav, tidak berinti, tidak dapat bergerak bebas, dan tidak dapat menembus dinding kapiler.
Jumlahnya pada orang dewasa laki-laki kurang lebih 5 juta per milimeter kubik dan pada wanita kurang lebih 4 juta per milimeter kubik. Sel darah merah ini dibentuk dalam sumsum tulang belakang. Memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin atau Hb. Hb mempunyai fungsi mengangkut oksigen. Nah, Hb yang mengikat oksigen tersebut disebut dengan oksihemoglobin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai leukosit atau sel darah putih. Bentuknya bervariasi, memiliki inti, dapat bergerak bebas secara amoebid, serta dapat menembus dinding kapiler yang disebut dengan diapedesis. Leukosit dibentuk oleh sumsum tulang belakang. Fungsi dari leukosit antara lain yaitu melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dengan cara memakannya, kemudian mengangkut lemak pada pembuluh kil, kemudian menghasilkan zat kebal terutama limfosit yang dapat menghasilkan antibodi sesuai dengan antigen yang akan dilawannya. Macam-macam leukosit ada dua, yaitu granulosit dan agranulosit, di mana granulosit ini adalah plasmanya bergranula terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil, sedangkan agranulosit plasmanya tidak bergranula terdiri dari monosit dan limfosit. Selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah. Ciri-ciri dari trombosit yaitu selnya tidak berinti, mudah pecah, dan tidak berwarna. Bentuk selnya tidak teratur, kemudian jumlahnya antara 200.000 sampai 300.000 per milimeter kubik, dibentuk di dalam megakariosit sumsum merah tulang, kemudian setelah masuk dalam aliran darah bertahan sekitar 4 hari dan dia berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, skema proses pembekuan darah dapat dilihat di gambar berikut ini. Diawali dengan trombosit pecah, kemudian mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim inilah yang akan memicu terbentuknya protrombin. Kemudian bersama vitamin K dan kalsium akan membentuk trombin, dan trombin berubah menjadi fibrinogen, kemudian fibrin dan luka tertutup. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sel darah. Yang pertama dapat dilihat di gambar berikut yaitu eritrosit berbentuk bulat pipih, tidak berinti. Kemudian leukosit berbentuk tidak beraturan dan berinti. Kemudian trombosit tidak beraturan dan tidak berinti. Fungsi darah yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut zat makanan, air dan oksigen, karbon dioksida serta zat sisa metabolisme menuju alat ekskresi dan hormon. Kemudian menjaga keseimbangan suhu tubuh sebagai alat pertahanan tubuh dan mengatur keseimbangan asam dan basa untuk menghindari kerusakan jaringan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah. Peredaran darah pada manusia ada dua jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil ini sering disebut dengan pulmonalis, dan peredaran darah besar disebut dengan sistemik. Peredaran darah kecil diawali dari jantung, paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar diawali dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Lebih jelasnya, kita dapat melihat sirkulasi darah pada gambar berikut ini. Nah, sirkulasi darah pada manusia diawali dari bilik kiri. Dari bilik kiri, darah akan dialirkan ke aorta, kemudian ke arteri, dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung melalui vena cava. Kembalinya ke jantung ini akan langsung masuk ke dalam bilik kanan. Kemudian di bilik kanan akan masuk ke serambi kanan, dan kemudian akan dihubungkan ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Setelah arteri pulmonalis, maka darah akan masuk ke paru-paru. Setelah masuk ke paru-paru, dialirkan lagi ke jantung lewat vena pulmonalis dan masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penggolongan darah. Yang pertama yaitu sistem golongan darah ABO. Dr. Landsteiner mengelompokkan golongan darah manusia menjadi A, B, dan O berdasarkan jenis aglutinogen dan aglutinin di dalam darah. Nah, aglutinogen adalah antigen dalam darah eritrosit yang membuat sel peka terhadap aglutinasi. Sedangkan aglutinin atau antibodi adalah substansi dalam plasma darah yang dapat menyebabkan aglutinasi. Penggolongan darah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kita dapat melihat bahwa golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin beta atau anti-B. Golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinin alfa atau anti-A. Golongan darah AB memiliki aglutinogen A dan B dan tidak memiliki aglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak mempunyai aglutinogen dan memiliki aglutinogen alfa dan beta. Selanjutnya yaitu sistem rhesus atau RH. Sistem rhesus ditemukan Landsteiner pada tahun 1940. Landsteiner menemukan adanya jenis aglutinogen rhesus atau RH pada darah manusia yang juga terdapat dalam darah kera jenis Macacus rhesus. Kemudian sistem rhesus ini dibagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu golongan darah RH+ dalam eritrositnya mengandung antigen rhesus, dalam plasmanya tidak dibentuk antibodi terhadap antigen rhesus. Kemudian yang kedua yaitu golongan darah RH- yang di dalam eritrositnya tidak mengandung antigen rhesus dan pada plasmanya dapat dibentuk antibodi terhadap antigen rhesus. Selanjutnya yaitu transfusi darah.
Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang yang disebut dengan donor kepada seseorang yang membutuhkan darah yang disebut dengan resipien. Dalam transfusi darah perlu diperhatikan jenis aglutinogen dari darah donor dalam eritrositnya. Sedangkan pada resipien perlu diperhatikan macam aglutinogen di dalam plasma darahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi manusia. Penyakit yang pertama yaitu anemia. Nah, anemia ini adalah keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin yang menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Gejala anemia antara lain ditandai dengan muka pucat, cepat lelah, sakit kepala, timbulnya titik-titik hitam pada mata, jantung yang berdebar-debar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi di pergelangan tangan. Penyakit selanjutnya yaitu jantung koroner. Nah, jantung koroner ini merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyakit selanjutnya yaitu hemofilia. Hemofilia ini merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan. Selanjutnya kita akan membahas teknologi untuk mengatasi penyakit pada sistem sirkulasi manusia. Yang pertama yaitu elektrokardiograf atau yang biasa kita sebut dengan EKG. EKG merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. EKG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Teknologi yang kedua yaitu pacemaker. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Selanjutnya yaitu radioactive scanning. Teknologi yang satu ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya kita akan membahas integrasi setiam pada sistem sirkulasi manusia. Yang pertama S yaitu science. Kegiatan olahraga dapat mempengaruhi peredaran darah. Mengapa demikian? Tekanan darah dipengaruhi oleh beberapa cepat denyut jantung. Semakin tinggi denyut jantung, semakin tinggi tekanan darah kamu. Nah, saat berolahraga, tubuh memerlukan suplai oksigen yang lebih banyak. Itulah mengapa denyut jantung akan meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut. Akibatnya, tekanan darah normal kamu akan meningkat. Selanjutnya, teknologi. Melansir Chussing Wesley, Kanada oleh University of Toronto, tes EKG mencatat aktivitas listrik melalui gelombang yang muncul pada keras kalkir. Hasilnya ditafsirkan oleh teknisi terlatih atau ahli jantung untuk melihat apakah detak jantung Anda normal atau menunjukkan tanda penyakit jantung. Nah, jantung normal berdetak sekitar 60-100 per menit. Jika menyimpang dari jumlah ini, maka kemungkinan ada potensi masalah jantung dan disarankan untuk melakukan cek jantung dengan EKG. Selanjutnya yaitu engineering. Kita dapat menghitung detak jantung maksimal sehingga dapat mengantisipasi denyut jantung saat berlari. Maka setelah kita mendapatkan detak jantung maksimal, itu merupakan angka maksimal kita untuk berolahraga agar tidak membahayakan kesehatan. Selanjutnya, art. Untuk lebih dapat memahami materi mekanisme peredaran darah, kita dapat menggambar bagan peredaran darah sesuai dengan kreativitas masing-masing dengan menambahkan berbagai macam warna yang kita sukai. Kemudian yang terakhir yaitu matematik. Rumus mendapatkan angka detak jantung maksimal yaitu 220 dikurangi usia dalam durasi per menit. Misal, jika seseorang berusia 30 tahun, maka detak jantung maksimalnya berarti 220 dikurangi dengan 30 sama dengan 190 beats per minute atau BPM. Maka saat berolahraga, denyut jantung orang yang berusia 30 tahun tidak boleh lebih dari 190 BPM. Sekian pembahasan untuk hari ini dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye!